Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan nomor NIM 186205024. Di sini saya membuat video ini sebagai salah satu pemenuhan tugas ujian akhir semester pada semester 4. Saya dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Saya dari kelas reguler plus. Untuk materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu tentang penanganan kesulitan belajar motorik dan terapi bermain. Untuk pengertian belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi, stimulus, dan respon seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai sebab akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Di mana dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami oleh siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Lalu apa pengertian kesulitan belajar? Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana ini dapat menimbulkan hambatan dalam proses belajar peserta didik. Di mana menurut Hamil dalam Subini tahun 2012 halaman 58, kesulitan belajar adalah beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, dan menghitung. Gangguan tersebut berupa gangguan intrinsik yang diduga karena adanya disfungsi sistem saraf pusat. Lalu ada pendapat lain juga menyatakan bahwa kesulitan belajar biasa terjadi bersamaan dengan gangguan lain, semisal gangguan sensori, hambatan sosial, serta hambatan emosionalnya terganggu, serta pengaruh lingkungan, semisal perbedaan budaya atau proses pembelajaran yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Menurut AKAD tahun 2012 dalam Subini halaman 58, kesulitan belajar merupakan kasus suatu kondisi di mana ini diduga bersumber dari masalah yang mengganggu perkembangan kemampuan mengintegrasikan dan kemampuan bahasa verbal dan nonverbal anak atau individu. Di mana anak individu ini berkesulitan belajar, memiliki inteligensi tergolong rata-rata atau di atas rata-rata, dan memiliki cukup kesempatan untuk belajar. Mereka tidak memiliki gangguan sistem sensoris. Lalu kesulitan belajar ini bagaimana perkembangannya? Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan mencakup gangguan motorik dan perspektif. Kesulitan belajar ini bisa mempengaruhi bahasa dan komunikasi serta dapat berpengaruh pada penyesuaian perilaku sosial. Yang pertama, ada pengolahan bahasa atau language processing. Yang kedua, ada visual spatial processing, di mana hal ini cenderung tidak bisa menangkap arti dari sebuah gambar atau angka. Lalu apa saja jenis-jenis kesulitan belajar? Yang pertama ada kesulitan belajar
pra-akademik, di mana kesulitan belajar pra-akademik ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti gangguan perkembangan motorik atau gerak, gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan, gangguan perkembangan perspektual atau pemahaman atau apa yang diindrai, dan yang keempat ada gangguan perkembangan perilaku. Nah, untuk kesulitan belajar secara umum, anak berkesulitan belajar umum secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, khususnya maupun umumnya, di mana hal ini disebabkan oleh adanya disfungsi neurologis, proses psikologi dasar maupun sebab-sebab lain, sehingga prestasi belajarnya rendah dan anak tersebut beresiko akan tinggal di kelas. Anak berkesulitan belajar ini tidak dapat disamakan dengan anak lainnya atau tidak seperti tunagrahita. Lalu ada beberapa contoh kasus kesulitan belajar ini, termasuk dalam kategori bagaimana ditemukan oleh Suparno tahun 2006 pada halaman 46, yaitu pertama, ada kasus kesulitan belajar dengan latar belakang kurangnya motivasi dan minat belajar. Yang kedua, ada kasus kesulitan belajar yang berlatar belakang sikap negatif terhadap guru, pelajaran, dan situasi anak itu sendiri. Di mana kasus ini di latar belakang itu mungkin karena kebiasaan belajar yang salah, serta ketidakserasian antara kondisi objektif keragaman pribadinya dengan kondisi objektif instrumental input dan lingkungannya. Jadi pada kegiatan belajar mengajar ini faktor lingkungan tentunya sangat berpengaruh ya. Yang ketiga ada kesulitan belajar akademik, di mana banyak ya macam-macam kesulitan belajar yang berhubungan dengan akademik, seperti diantaranya ada disleksia, di mana disleksia ini merupakan kesulitan membaca, disleksis atau kesulitan membaca. Anak ini kesulitan untuk memakai simbol, huruf, angka melalui perspektif visual dan audiovisual atau audiotoris. Yang kedua ada disgrafia atau kesulitan menulis. Kalau disleksia itu kesulitan membaca, ini disgrafia ini kita bilang kesulitan menulis karena kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau mengalami kesulitan belajar, tentunya kita sebagai orang tua atau guru bisa menanggulanginya dengan berbagai terapi. Yang pertama ada terapi obat, yang kedua ada terapi perilaku. Nah, untuk terapi obat mungkin itu lebih ke kedokteran ya. Nah, untuk terapi perilaku itu bisa dengan kita sendiri, dengan guru atau orang tua sendiri bisa, yaitu dengan metode terapi bermain. Kesimpulannya, mungkin bermain merupakan salah satu sarana untuk menterapi anak yang berkesulitan belajar, karena memang anak yang berkesulitan belajar apabila tidak ditindaklanjuti dengan tepat dan cepat, ini takutnya akan berujung fatal di kemudian hari. Terapi bermain ini selain selain orang tua atau guru bisa dilakukan sendiri di rumah, tidak memerlukan harus ke psikolog seperti itu. Dimana terapi bermain ini memiliki artian sebagai penerapan sistematis dari sekumpulan prinsip belajar terhadap suatu kondisi perilaku yang bermasalah atau dianggap menyimpang dengan melakukan suatu perubahan serta menempatkan anak dalam situasi bermain. Jadi anak tidak merasa diterapi, justru anak merasa aku lagi main loh sama mama atau sama orang tua, sama guru. Jadi anak juga tidak tertekan, jadi anak tidak merasa bahwa dirinya sedang diterapi.
Mungkin itu pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Karena saya juga masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.